karakter hati orang tua itu condong pada urusan dunia. Mohon maaf ya, saya nggak ada unsur ngeritik, nyinggung, tidak. Saya berbicara atas dasar makalah. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Su'ul a'mali nataiju su'il akhwal min qalbin raghibin. Ketika kita sebagai orang tua terus condongnya hati kita hanya pada Allah, ketika melihat anak kita, ada anak kita itu yang ekonominya kurang, ada yang berlebihan, gak mungkin jenengan membedakan pilih kasih, gak mungkin. Paham pilih kasih ya? Gak mungkin. Nyenengi anak sing sugih, benci anak sing melarat. Krono anak sing melarat iku gak tahu aweh. Gak mungkin orang tua kalau hatinya mingkol bin zahidin itu memandang status, gak mungkin. Dan ini rumus, gak bisa kita itu menyengitkan, menyembunyikan, gak mungkin. Yang kedua, mingkol bin rohibin, ketika saat kita sebagai orang tua condongnya hati terhadap duniawiyah, hubud dunia, mesti berbeda Pak, mesti berbeda. Lebih sayang terhadap anak atau menantu yang selalu memberi, karena posisi ini menantunya adalah duwe, minta apa dikasih, minta apa kasih. Seneng toh awak dewi sebagai mertua? Halo, sebagai orang tua seneng ya? Iki nggak bisa sampai bohong, nggak iso hati. Tapi ketika saat anak kita yang jatuh miskin, nggak pernah ngasih apa-apa, bahkan ngeriwuk tok. Apa ngeriwuk tok ibu? Pesan saling ngeriwuk tok ibu. Merepotkan tok. Beda Pak, hati sampean pasti lebih suka pada anak yang selalu aweh. Kalau kita jadi guru, apalagi guru agama, katakanlah umpama saya aja lah Pak, punya pengikut banyak dan pengikut itu macam-macam, ono sing sugih, ono sing gak duwe gitu, bahkan ono sing duwe utang akeh yang dimakan besok nggak ada. Kalau hati kita itu condongnya nang dunia, mesti akan membedakan. Dan inilah Bapak Ibu, guru sing gak kena ditiru. Ketika saat jamaah atau santrinya yang bisa dipeloroti, tak ngerti dipeloroti nggih? Dirok, malah didekati. Kalau ada jamaah yang gak kena dicokot, belum tok ya Pak, atos no. Disopo enggak. Nyun sewu. Ini saya umumkan terhadap jenengan. Sekarang ada cara penipu yang mengatasnamakan nggak bisa makan, mohon ditransfer nomor ini ya dah. Hati-hati. Masalahnya aku mari kena. Les tuh. Pisan pindu. Mari ngono tak kayak pengalaman. Nek kuwi memang butuh etika, tata kramane ya mara, ngoten lho. Masalahnya awalnya aku ya ketipu. Habis tak transfer kula mboten ngomong bunyai mboten Kanjeng. Bocah gak mikir. Bunyai ini pun lagi mau nyebrot masalahnya. Kenging Pak kula, mbasa mari ngono tak hubungi, gak kena. Alasannya sama dengan yang berikutnya itu. Jadi keluarga yang nggak bisa makan, tolong dikirimi ya. Mantun kalau transfer terus kalau hubungi, lu ora kena. Apakah sinyale di HP ku yang nggak ada, padahal di kantor pun wifi nih nggih aktif, kok gak kena. Manggil terus kalau telepon secara seluler, nomor yang Anda hubungi sudah tidak bisa dihubungi lagi. Wih mateng nih, berarti aku kena tipu.
Pun. Akhirnya berikutnya ada lagi Pak. Saya suruh moro nang Mojokerto iki lho alamatku, pedu ono aku. Nggih mboten mriki-mriki. Nggih pun. Berarti iku maksud Allah api. Baik yang tadinya ketipu atau enggak. Sing ketipu berarti iku digawe pengalaman. Wis muga sing gak tau ketipu ben ketipu. Oke. Insyaallah. Terus bagaimana cara saya berbakti terhadap keluarga, saudara dan orang tua saya yang sudah meninggalkan saya? Gampang Pak. Kita buka di dalam hadis dan Al-Quran terkait birrul walidain, terkait membagusi terhadap orang tua ketika saat orang tua masih ada di dunia dan ketika saat orang tua sudah tinggalkan dunia. Ada cara tersendiri. Kulo yakin jikalau bapak jenengan dawuh seperti itu berarti ada pancaran nur terhadap Allah terkait masalah ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Urusan itu benar atau tidak gurune rupane klason niki wallahu a'lam. Sing jelas saya mengutip dari dawuh bapak jenengan wau. Yang kedua, cocok enggak dawuh sing disampaikan khusus tentang ruhaniyah iki ning ati sampeyan. Nek pancen cocok berarti clear antarane baut dengan mur niku pas. Mboten saged lho Pak dipeksa Pak. Kalau bukan mure baut iku digerakno tetep mboten saged. Nek wis ukurane jodone ya maklek ngoten mawon. Artine ilmu yang apa? Yang sudah apa Allah sampaikan tentang dinut tauhid ini kok ya wis bisa jenengan yastami'unal qaula, jenengan saged trimo ati ini dan mengamalkan berarti iku pancen leres. Terus bagaimana kami untuk berbakti terhadap orang tua atau saudara saya? Pun sekarang sing sih urip mawon dhisik. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wis niki ilmu pendidikan tentang ruhaniyah. Nek jenengan sudah ditakdirno Allah anugerah yang sudah Allah berikan berupa bisa nompolan mahami, selanjutnya jenengan amalkan berbentuk uzlah, lalu sampaikan terhadap saudara-saudara jenengan. Urusan diterima atau enggak, inilah anugerah yang termulia. Inilah yang disebut anugerah Allah secara Ar-Rahim yang kekal. Ada anugerah Ar-Rahman yang tidak kekal. Apa? Misalnya jenengan iki pingin bagusi terhadap saudara-saudara jenengan, ya wis takonono, Dek, cak diutang sampean. Iya Dek, utang piro? 10 juta, nyo kawin duitku. Iku carane bagusi Ar-Rahman. Terus bantu-bantu terhadap saudara jenengan. Iku nek wonten kalau ada. Yang terpenting di sini adalah Ar-Rahim. Ini urusan diterima atau tidak diterima bukan urusan kita. Sebab wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Urusan diterima dan tidak bukan urusan jenengan. Jenengan tugasnya cuman memberikan kabar bagus. Sing sopo atine iki mang estu betul-betul hatinya tinggalkan selain Allah dan menuju dan bertemu Allah. Inilah kabar yang baik sing kekal. Itulah anugerah yang termulia baik ada di dunia lebih-lebih di akhirat. Sekarang bagaimana kita berbakti terhadap orang tua saat orang tua sudah tiada? Mudah. Dengan bil qauli, bi akwal. Akwal iki ucapan. Ucapan sampai niki berarti maksudnya doa. Kirim donga lewat doa. Jenengan maca apa wae tujokno nang wong tuwa, tetapi hati sampean harus bertajalli. Artinya apa? Di dalam tajalli membawa maghfirah, pengampunan dan rahmat. Lah, ketika jenengan bertajalli bukan semata-mata jenengan yang menolong, tapi yang menolong hanyalah Allah. Itu caranya. Bi akwal. Sekarang bi af'al. Akwal gak iso af'al. Doa gak bisa dengan af'al. Af'al itu apa? Penggawean. Contoh, sampean iki bantu penggawean nanggone majelis taklim. Tapi di situ sampean tujokno datang orang tua, tapi tetap harus bertajalli.
Ibarat coro sampean gotong royong, hati sampean harus bertajali. Sekarang lagi di amwal lewat harta benda. Seperti siapa? Siti Khadijah garwone Kanjeng Nabi. Apa? Garwone Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi umur 25, beliau sudah umur 40. Berarti kaceknya 15 tahun, tapi tetap di garwo kali Kanjeng Nabi. Nah, disitulah beliau Sayyidah siapa? Khadijah, Siti Khadijah itu berhubung dia termasuk orang pengusaha, maka ditasarufkanlah hartanya itu di jalan Allah, tapi tetap harus bertajalli. Dengan lewat harta, apakah sampai perbantukan terhadap yayasan atau nanggoni majelis-majelis peribadatan, tapi hati harus bertajal. Wis, itu caranya birrul walidain ketika saat orang tua itu sudah tiada. Yang kedua, ketika kami duduk di belakang rumah, di situ kami ngalami tidak di dunia tapi di langit. Inilah Pak yang kusebut Mi'raj. Ya, perjalanan jenengan dari dunia, tinggalkan dunia menuju Sidratul Muntaha, cuman aja masih ada di langit. Artinya apa? Inilah uzlah, tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Qur'ane wonten, dan ini juga terjadi terhadap baginda Rasul, dan ini diteladankan oleh baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berupa apa uswatun hasanahnya? Percontohannya, liman kana yarjullaha, dalam hati itu ada keinginan untuk bertemu Allah, otomatis harus kholwat, otomatis dia harus uzlah, otomatis dia harus tinggalkan dunia roh ini. Wal yaumal akhirah, untuk masuk di alam akhirat harus tinggalkan alam dunia. Wa dzakarallaha katsiran, semata-mata itu tumpaane wasilai dengan zikir. Kalau Kanjeng Nabi wasilai atau tumpaane buruk, bisa tinggalkan dunia melesat ke Sidratul Muntaha. Dan ini beliau juga melewati yang namanya alam mukasafah, yang di dalamnya adalah sab langit 1 sampai 7. Lah berarti jenengan wau kisahnya secara ruhaniyah Allah memperjalankan Anda Mi'raj. Wis mohon maaf sing gak sepaham lo ya. Biruhin fakot, ruhnya saja. Ada yang menentang, oh iku sukmone duduk roh, kayak roh sukma kuwi. Kayak roh ae, piye te sukma iku, piye si roh iku. Ngapunten Bapak Ibu, siapapun kita kalau belum mengalami sendiri, artinya kalau katanya itu belum kuat, hujah dalam hati belum kuat. Kalau ngalami sendiri, hujah itu, bukti itu memperkuat keimanan jenengan. Kita katanya dari makalah, kita katanya dari firman, kita katanya dari hadis, lah gitu dah, kurang kuat. Artinya untuk menjadikan iman itu jadi ihsan, wajib jenengan iki uzlah, wajib kholwat. Baru di situ nanti keimanan sampai itu bertambah kuat. Kalau keimanan kita atas dasar faham dan mengerti ilmu dan teori, belum praktek, mohon maaf. Laksana saya bau manisnya sedapnya kopi, tapi kami belum pernah minum kopi, ben pernah ya diombe lah, ngaten lho Pak. Jadi kok tambah kuat ngaten. Sama ambu belu itu gak rokokan ya gak kuat, kurang kuat, ben kuat ya kudu disedot. Sampai ceramah ngalor ngidul durung rabi, wong rabi enak, eblas saya. Jare ngene. Ya gak iso dijadikan sebagai ukuran. Nek wis rabi tenan praktek baru bisa ngrasakno. Kesimpulane jenengan rabi iku satu sisi padha ambek golek mungsuh. Maune kan jare enak ya toh? Ternyata enak sak kelenteng, remoke sak. Ngono iku sing pojok mriko tiang istri maweli. Lah ngono sampean lapo kok terus pancet si rabi gitu. Didelok makalah berikutnya. Lah niki. Didelok makalah berikutnya. Jangan melihat dari satu sisi aja.
tapi satu sisi lihat anugerah Allah. Kalau Anda melihat anugerahnya, maka remak isak rendeng mang hilang. Nggak percaya? Gini, jenengan punya anak. Lucu-lucu nih kata sak menten iki. Sampai berangkat kerja mulai pagi sampai sore nggak henti, capek. Ketika sudah di rumah melihat anak, langsung pegele hilang wes. Apalagi disusul dengan ibu ibu wes rambutnya di nggih nyun sewu Pak, sampai ibu pun ngeruwi rambut, iku ono artine. Ono artine niku. Sampeyan kudu sing peka, sebab wong wedok iku main perasaan, mboten main akal. Nek wong lanang main akal, perasaan. Ibu nek wis nyun sewu, nek usek-usek pojok ya ngene iki lho ya. Ngerti ya sampeyan niku. Main perasaan ibu iku. Allah. Bon. Terus saya yang pertanyaan kedua itu di langit itu tidak ada siapa-siapa, tumbuh-tumbuhan juga nggak ada, adanya saya dengan alam tersebut. Gini Pak, itu saya katakan sebagai alam mukasyafah, belum musyahadah ya. Apabila ketika saat detik-detik itu dalam hati sampean, keakuan diri kita makhluk itu masih ada, berarti itu tanda alam mukasyafah. Kalau itu tadi dalam hati jenengan sudah tidak berlaku, makhluk ini yang muncul dalam hati sampean itu adalah akunya Allah, berarti itu alam musyahadah. Jadi apa ya, barometernya ada di situ, indikatornya ada di situ, bisa diketahui. La yarawna li anfusihim syai'an. Jadi pengakuan diri makhluk itu dalam hati tidak ada. Justru yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala, dalam hatimu muncul akunya Allah. Kalau diwingi di Ngawi ada yang bertanya, wis gak kate aku nih makhluk, umpama langsung akunya Allah boleh enggak? Nah, tak jawab, itu lo otomatis muncul aku nih Allah, otomatis setelah fananya akunya makhluk dalam hal apapun itu pun. Nomor dua, sama di situ teman saya ujuk-ujuk tiba-tiba jatuh. Nah, ini Pak, pelajaran batin jenengan ketika kholwat khusus, jenengan kok yo ketahuan dan tahu proses perjalanan roh ikut tinggalkan jasmanimu. Diangkat Allah untuk diperjalankan ke Sidratul Muntaha atau di maqam musyahadah. Ojo wedi. Ojo wedi. Nek akal sampan iki akan bermain mesti takut. Apalagi anak sampan itu masih kecil-kecil, istri suami sampan si ayulan gagah-gagah. Apalagi jenengan iki punya status sebagai direktur. Gak gelem Pak. Mbuh nek sampan iki anak yo gak duwe, bojo yo gak duwe, sing dipangan yo gak ana. Ya lah wis, urip nanggung. Kendel. Nah, lah posisi sampean itu sekitar sampean tasik sampean delok, mesti takut sampean. Jadi yang ketiga tadi adalah pitutur, peweling terhadap kita. Jika lo ngalami seperti ini, jangan pernah takut. Nek takut berarti langsung kembalilah lagi ngalami sing koyok ngunu. Proses sampai diketahukan ketika suluk khalwat menuju kewusulan Allah di dalam alam kasat itu yo gak gampang. Kebanyakan itu gak dituduhno Gusti Allah, ujuk-ujuk langsung aku Allah. Malah penak ngoten niku. Nggih. Lagi. Assalamualaikum Gus. Ini menyimpang dari topik Gus. Monggo. Masalah sholat. Kalau sholat syariat itu kan sudah tahu. Terus kalau sholat tasawuf itu ya apa Gus? Terus apa hukumnya kalau tidak pergi ke masjid? Terus masjidnya tasawuf itu ada di mana? Terus satu lagi Gus, kalau sholat jamaah, ya mohon maaf ya Gus ya, ini bukan menyinggung. Kalau imannya itu masih di syariat, itu hukumnya gimana Gus? Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 3 pertanyaan terkait sholat hakikat atau sholat tasawuf itu yang bagaimana. Kita sejak kecil sudah dididik sholat jasmani atau syariat, dikawiti takbir, dibungkasi salam, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu pelajaran kita saat kita ada di ibtidak, sanawi, aliyah. Lah mesti nih pelajaran sampean iki ada di lebih atas lagi karena Anda sudah berumur masa yang sudah tinggalkan ibtidak, sanawi, aliyah. Jenggot jenengan itu sudah banyak yang memutih. Sudah waktunya berbicara tentang sholat secara ruhaniyah, sholat secara tasawuf itu bagaimana. Ini wajah tu waziyah. Maqala aidon ani abudullaha wastanibut tauhid. Yang disebut sholat secara tasawuf atau hakikat adalah perilakunya ruhaniyah bukan jasmaniyah. Mana perilakunya ruhaniyah? Dikatakan sholat ini wajah tu waziyah. Ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Ini wajah tu wajiyah. Wa qala aidan ani butullaha. Ani butullaha wastanibut tauhid. Ini saat temene ingsun iku wajah tuku hadapkan wajah ruhku. Wajah ruhku itu yang mana? Ihsan, iman yang ihsan. Iman yang benar. Inilah yang sering kusebut sebagai su'aul basiroh, proses dzikir sirul asr dirasa. Hati sampean harus merasakan, mengimankan apa aktivitas yang Anda lakukan. Iku bersumber yang agawe yang bisa melakukan hanyalah hidup dalam diri Anda. Nah inilah potret, ini wajah tuat. Berarti tidak ada pengakuan kalau kita yang bisa melakukan. Ini sholat tasawuf itu di situ. Dalam ayat lain anik budu do ngarahno ruh sira kabeh Allah ing urip wastanibu lan do ngedoi sira kabeh ruh atau huta ing piro-piro berhala, yaitu sakliyane Allah, termasuk pengakuan aku klason sing ngaji iki berarti atiku madhep berhala. Rasa yang muncul dalam hati saya bahwasanya aku makhluk ini yang melakukan, berarti sama halnya saya itu telah gak alhamdulillah ya. Ketika hati jenengan itu sudah tinggalkan keakuan dirimu sebagai makhluk yang melakukan, itulah sejatine kemati mutu qoblal maut. Berarti kudu alhamdulillah. Tapi jajal sesuk nek wong mati sampeyan umumno alhamdulillah. Dikemplang wong syariat ta. Pandangannya beda. Jadi sholat tasawuf itu adalah meniadakan keakuan diri jenengan sebagai makhluk yang bisa melakukan ini dan itu, lalu menetapkan keakuan dalam dirimu, akunya Allah yaitu hidup kang sejati ini, maka itulah sholat secara hakikat. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya di dalam sholat secara syariat saja, seluruh aktivitas. Wama umiru dan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah pada Allah.
Jenengan kali kula niki tidak diperintah apapun kecuali hanya menyembah. Artinya jasad berlaku apapun silakan, tapi tetap hati itu menyembah. Dikatakan menyembah yaitu tadi inni wajjahtu wajhiya wa qala aidan, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya kuperintahkan menyembah. Ya nakono. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, masjid. Masjid syariat ya niku bangunan-bangunan niku ya. Ya, itu masjid syariat. Lah masjid hakikate adalah di dalam dirimu. Dalam hatimu, bahasa pribadi ning jero atimu ono teleng. Teleng itu yang disebut adalah rasa. Rasa ini enggak pernah bohong, mesti suci. Makanya harus berangkatnya dari Sirul Asrar. Masjid itu nek miturut Al-Quran adalah baitullah, omai Gusti. Tapi jangan dimaksud Allah itu bertempat. Itu untuk memudahkan jenengan. Allah menguasai di dalam jagat langit lan bumi, jagat jasad dan jagat rohaniah. Masjid hakikatnya adalah kefitrohan. Makanya mengapa masjid syariat ini orang yang mau masuk harus fitroh, harus suci, sandal harus dilepas. Itu karena memang baitullah. Artinya Bapak Ibu, masjid hakikat itu akan nyata di dalam hati Anda jikalau hati Anda sudah terbebaskan dari tauhid. Itu perkara selain Allah. Karena perkara selain Allah dianggap najis tatkala ada di dalam hati kita. Selama hati ini masih mengandung selain Allah, maka di situ masjid nyatane hakikatnya nggak akan tampak. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah di dalam hatimu ada selain Allah yang menduakan. Sing jajeri Allah ada dalam hatimu, jangan ada. Tapi bagaimana umat manusia kebanyakan anak bleng, bojo bleng, dunya brono bleng. Wah wis sadar. Niki siapapun kita nggak akan sadar, Pak. Jikalau jenengan menolak selama menolak ajaran tauhid. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Siapapun kita, jikalau kita ingkar terhadap dinu tauhid, wahyu-wahyu Allah, maka wa liqaihi, dan otomatis kita akan juga ngingkari tidak mau bertemu Allah. Senenge ketemu bokong semok. Terus yang ketiga, sholat berjamaah. Apakah ketika saat yang jadi imam itu orang-orang ahli hijab, apakah salah? Dan kita boleh untuk mengikuti sementara kita ahli syuhud? Boleh. Karena hatimu tidak mandang makhluknya, tapi memandang hidup. Nggak ada masalah, Pak. Artinya apa? Kanjeng Nabi sudah maksum, sudah makrifat. Apabila punya istri banyak itu gak masalah. Nah kita yang belum ada di situ aja masalah. Lungge. Apalagi waktu di saku ini garing, terus anak istri ngomong butuh bayari anak, butuh masak ini, ngeluh jenengan. Akhirnya iya bener ya. Rabiu berarti golekmu mungsu. Mang enak dewean po, gak mikir. Lah. Biar gak masalah, dunia tidak akan menjadi terpengaruh hatimu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah hatimu pada Allah, bangunlah rohaniamu pada Allah. Sudah di situ nanti tidak ada masalah apapun. Tapi bukan berarti maksud tujuan kita itu wabtaghi ilaihil wasilah ya. Wabtaghu ilaihil wasilah, membawa wasilah untuk makrifat Allah. Ini semata-mata engko bebek rabi maneh cek gak masalah. Gak ngono maksude. Nah, sampean salah paham. Wah, tidak begitu, Pak. Itu semuanya urusannya Allah. Kodok dan kodarnya Allah. Metenteng ya apa jenengan kalau Allah enggak mengendaki ya tetap tuas kemeng sampean. Wis gak dipikir ana kuno. Sing dipikir sekarang hati adalah bagaimana kita sebelum meninggal sudah bertemu Allah. Ayo wong lanang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala Allah memperjalankan rogo niki mau surat Nuh, insya Allah surat ke-71.
sampai akhir ayat 28. Kemudian ada dawuh, ada kalam, dia akan kembali, dia akan pulang kampung. Kelawan menang panjenengan nyuwun diwedar, nopo makna dia akan kembali, dia akan pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Nuh ayat 71 sampai selesai. Surat keberapa Pak itu Pak? Surat Nuh, surat ke? Ayatnya 71, suratnya ke-7? Surat ke-71 ayat 28. Oh, bentar. Rabbi ufirli wali walidayya waliman takhala baiti